Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Sudah kedengeran suara saya? Kita cek dulu ya audionya ya. Apa kabarnya nih sore hari ini? Oke. Teman-teman boleh komen ya kalau suara saya sudah terdengar jelas. Ataupun kalau misalnya dirasa ada kendala juga boleh komen biar nanti bisa disesuaikan. Alhamdulillah sore-sore ya. Sore-sore tetap semangat. Baik, cek aman teman-teman suaranya? Boleh diberikan komentar? Suara, video ya. Kelihatan sayanya, suaranya kedengeran. Boleh ya dikasih respon kalau sudah aman. Oke, terima kasih Kak Anissa. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sore hari ini ya sudah menjelang Ramadan. Kita alhamdulillah disempatkan untuk bisa mengkaji bersama ya, mengkaji ya. Atau lebih tepatnya mungkin ngobrol ya, ngobrol ringan tentang sebuah buku ya, karya dari gurunda kita bersama yaitu Ustadz Ammar Arisalah. Nah, ini bukunya nih. Alhamdulillah saya sudah punya, sudah baca beberapa halaman walaupun belum khatam ya. Bentar lagi insya Allah. Nah, sore hari ini kita akan datangkan beliau untuk bisa ngobrol bareng terkait dengan apa sih pelajaran yang bisa diambil dari buku yang belum kamu pelajari tentang menikah. Kemudian apa yang melatar belakangi tema-tema yang dimasukkan ke buku ini menjadi sebuah bahasan yang urgent dan penting untuk diketahui oleh orang-orang baik yang belum menikah ataupun yang menikah. Kalau saya sendiri sudah baca ya dan itu sangat sangat apa ya, sangat relate dengan kondisi saya sekarang yang baru menikah gitu. Jadi btw teman-teman, saya itu ngikutin beberapa buku Ustadz Ammar ya. Pertama nih, karena menikah tak sebecanda itu. Ini pas saya taaruf saya baca ini di perjalanan gitu, saya baca sampai ada saya kasih highlight gini. Nah, terus pas nikah beliau bikin buku seperti ini gitu, kayak Masya Allah ya, ternyata saya dapat kesempatan atas izin Allah buat bisa punya pegangan ya sesuai dengan kondisi sekarang melalui karya-karya Ustadz Ammar. Nah, kalau teman-teman yang ngerasa juga seperti itu boleh komen. Insya Allah teman-teman semua, sore hari ini teman-teman akan diajak untuk mempelajari bersama tentang apa sih hal-hal yang sering luput dipelajari sebelum menikah. Kemudian yang kedua, bagaimana ya agar teman-teman ini mendapatkan gambaran realitas pernikahannya sebenarnya gitu ya. Katanya kan nikah itu nggak bahagia doang gitu, tapi kenyataannya itu seperti apa gitu. Apakah semenyeramkan itu ataukah sebenarnya seasik itu? Nah, kita akan coba bedah. Kemudian juga kita akan coba untuk mengetahui hal-hal yang sebenarnya penting untuk dibahas walaupun itu hal yang tabu seperti itu. Ya, di sini menarik teman-teman, di buku ini tertulis 21 plus ya. Nah, ini ada alasannya kenapa ada 21 plus. Ya, sama kalau di sini mah rata-rata udah 21 plus semua ya. Ada yang masih di bawah umur. Mungkin oleh komen ya. Alhamdulillah Ustadz Ammar udah request ya. Saya coba untuk oke. Baik. Teman-teman kalau misalnya udah ada perubahan dari video saya, di situ ada Ustadz Ammar yang mulai gabung, boleh di komen ya. Saya coba untuk hubungkan. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, pangling saya, antum potong pendek. Iya, saya juga pangling kadang-kadang. Sama diri sendiri tuh pangling. Iya. Terakhir, terakhir soalnya ketemu pas masih gondrong, Zat. Oh iya, sama. Saya juga terakhir kali lihat saya masih gondrong sayanya sendiri. Kalau nggak sehat, Zat, apa kabar? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Cuma tadi saya coba gabung pakai Instagram yang satu, ternyata kena banned itu. Oh, iya iya, tadi ada dua akun ya. Iya, tadi saya coba gabung, diminta apa namanya keterangannya itu akun Anda tidak diizinkan oleh aplikasinya gitu maksudnya. Ya, Wah, kena banned ya. Udah saya pakai yang ini deh. Untungnya masih ada. resiko aplikasi numpang ya, Zat ya. Iya nih, resiko aplikasi numpang ya udahlah. Ada lah ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Dan teman-teman ya, jangan heran kalau Ustadz Amar ini ke Bennett ya, karena beliau juga salah satu tokoh yang Masya Allah ya, rutin mengedukasi kita tentang kondisi konflik yang ada di Palestina sekarang gitu. Dan juga hal-hal yang terkait dengan Palestina sekarang. Nah, mungkin teman-teman yang ingin tahu lebih detail, ingin aware lagi tentang Palestina itu sebenarnya kondisi seperti apa, kemudian apa yang bisa kita lakukan bersama, nah, boleh follow Ustadz Amar Risalah di risalah.amar ya. Baik, alhamdulillah sore ini kita sudah dibersamai dengan gurunda kita Ustadz Amar Risalah. Ustadz, mungkin boleh kenalan dulu mungkin singkat Kenalan. ya, karena mungkin teman-teman juga ada yang baru follow nih di Tarafa Indonesia, belum pernah bertemu Ustadz Amar, mungkin bisa jadi biar tahu dulu nih. Fadal Ustadz. Iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Risalah. Jadi saya bukan nama lembaga ya. Risalah Amar tuh bukan nama lembaga, itu nama asli saya gitu loh. Dan apa namanya? Saya selama ini tinggal di Depok. Alhamdulillah kalau yang berkaitan dengan tema pernikahan, saya baru menulis 2 buku ya. Pertama karena menikah tak sebercanda itu, lalu yang kedua adalah yang belum kamu pelajari tentang menikah. Dan insya Allah sebentar lagi saya akan collab bareng Mas Sebastian Wahyu. Ada 1 buku khusus mengenai edukasi persoalan seksual gitu ya. Tapi ditulisnya bareng sama Mas Sebastian Wahyu. Itu kira-kira. Oke, alhamdulillah ya. Jadi udah ada buku yang ketiga sama masih sedang dipersiapkan ya. Kita Insya nantikan Allah. karya Insya Allah. karya beliau dengan Mas Bastian Wakciu. Baik, alhamdulillah. Itu tadi tentang Ustadz Akmar, dan hari ini Ustadz kita nih sangat tertarik ya buat ngobrol lebih lanjut tentang karya terbaru antum yang berjudul yang belum kamu pelajari tentang menikah. Ah, Nah, tentunya kan banyak ya Ustadz pengetahuan yang mesti dipelajari sebelum menikah gitu ya. Ikut kelas pranikah, baca buku ini, baca kitab ini dan lain gitu. Namun di buku ini ya, di buku yang Ustadz tulis ini, apa saja pengetahuan yang menjadi prioritas untuk dipelajari dan kenapa hal-hal tadi menjadi penting gitu. Dari sekian banyak, kenapa antum menulis poin-poin ini menjadi prioritas gitu untuk dipelajari oleh teman-teman. Oke. Ini pertanyaan menarik sebetulnya ya. Tapi kalau saya lihat kan gini ya, dan mungkin di teman-teman taruh online juga sering banget menangani kasus macam ini. Orang yang habis nikah, terus gara-gara nggak punya ilmu, akhirnya menghadapi konflik pernikahan itu dengan refleks. Menghadapi konflik pernikahan itu dengan pokoknya setahu saya tuh begini gitu loh. Tapi tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan panduan. Pokoknya ini secara fikih gimana sih? Bahkan yang lebih jauh lagi misalnya ada orang yang dengan mudah menjatuhkan talak kepada istrinya, tapi nggak tahu kalau sebenarnya itu jatuh talak. Karena apa? Ini ada di sub bahasa namanya talak kinayah. Talak kinayah itu talak yang jatuh dengan kiasan atau talak yang jatuh dengan kata-kata yang tidak langsung. Misalnya, ya udah kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Atau bagaimana hukumnya misalnya talak lewat chat WhatsApp? Apakah jatuh? Atau bagaimana hukumnya kalau misalnya suami ngilang begitu aja, akan tetapi nggak memberikan nafkah, nggak ngapa-ngapain, tapi nggak bilang mau menceraikan dan seterusnya. Nah, banyak orang nggak paham secara fikih ini gimana. Dan itu kalau laki-laki. Kalau yang perempuan misalnya banyak yang kabur dari rumah suaminya, terus nggak bilang-bilang gitu loh. Ternyata secara fikih itu berkonsekuensi suaminya boleh-boleh saja menjatuhkan cerai pada saat itu. Nah ini akhirnya menciptakan satu kebutuhan besar di generasi kita untuk menikah tapi dengan landasan fikih. Bukan cuma menikah, terus diglorifikasi pembahasan pernikahan, yang penting mentalnya siap dan lain sebagainya. Akan tetapi memang sudah diperlukan adanya pemahaman fikih. Ya, pemahaman fikih.
Lain dengan generasi sebelum kita, yang penting pakai jilbab, yang penting bisa baca Quran, yang penting ngaji mapan ya, gajinya sudah besar dan seterusnya. Kalau di kita nggak cukup, ya harus ada pemahaman fikih yang ada di sana gitu loh. Harus ada orang yang punya atau minimal nih, minimal suaminya tuh ngerti. Sebenarnya kalau saya menafkahi sekian dalam Islam cukup nggak sih? Istrinya tuh ngerti. Sebenarnya kalau saya cerita begini nih ke orang lain, itu tuh sebenarnya secara syar'i boleh nggak sih? Gitu loh. Nah, ini ya makanya udah urgensi kalau kalau teman-teman sudah baca gitu ya dan kalau misalnya teman-teman menyadari buku ini bedanya dengan buku orang lain yang saya tulis gitu ya. Kalau buku orang lain itu isinya motivasi aja gitu ya dan atau sebaliknya fikih aja sehingga kering. Maksudnya kita nggak bisa dapat efek efek terhibur, kita nggak bisa dapat efek efek merenung gitu loh. Tapi kalau di buku saya mencoba gimana caranya ini buku motivasi, akan tetapi ya dengan bimbingan dosen-dosen saya dan lain sebagainya gitu ya, para asatis dan istri saya juga kita ajak diskusi gitu ya. Muatan fikihnya tetap ada sehingga teman-teman ngerti, oh Islam tuh ngomongnya begini toh ternyata. Bahkan sampai kepada persoalan seksual misalnya. Oh ternyata Islam itu menyatakan kalau yang begini ini nggak boleh. Oh ternyata Islam tuh mengatakan kalau yang kayak begini ini malah sunnah dan seterusnya. Nah itu loh ya yang saya kejar sebetulnya dalam penulisan buku ini. Dan itulah yang sebetulnya saya harapkan ada di generasi kita, yaitu pemahaman fikih. Dapatnya dari mana? Bisa dari pengajaran online gitu ya, bisa dari apa namanya, cari guru di dunia nyata dan lain-lain sebagainya. Itu Bang kira-kira ya. Manggil apa nih Bang atau Mas ya? Mas Zaki sih. Boleh, ya boleh Mas Aki. Oke, baik ya. Memang benar sih, saat saya sendiri kalau misalnya baca yang kitab langsung dari ulama gitu ya, kalau baca itu nggak mudeng saat jadi kayak Iya, berat pegel kan? gitu loh. Makanya kalau Ustadz nulis gini itu kayak mempermudah saya untuk memahami. Karena kan Ustadz yang pegel tuh, nah, tinggal saya dengerin ceritanya. Saya tinggal dengerin ceritanya. Oke, alhamdulillah ya. Berarti apa namanya tidak berhenti dalam hal-hal yang sifatnya baru normatif itu baik atau enggak, tapi juga kita harus tahu tentang landasan dari fikihnya itu sendiri seperti apa ya. Kemudian juga Jelas, buku ini tadi jelas. dikolaborasikan ya, selain ada hal-hal yang terkait dengan fikih, juga ada penjelasan yang memang ringan untuk dibaca, tetap bisa menghibur, tapi dengan dalil yang jelas seperti itu ya Ustaz ya. Betul, betul, Baik, betul. alhamdulillah. Nah kemudian ya Ustaz, ini yang jadi beda ya, yang paling beda kalau saya amati dari buku sebelumnya ya, yang pertama. Ini kan ada di sini tuh ada 21 plus, Ustaz. Ya, Ya, menarik. Ada 21 plus gitu. Nah, biasanya kan ini kan terkait dengan hal-hal dewasa gitu lah. Dan ini kan semacam ini kan biasanya kan tabu gitu ya. Dan nggak semua orang mau ngambil resiko membahas yang tabu, Ustaz, biasanya. Nah, kenapa Ustadz akhirnya memasukkan bahasan tentang 21 plus ini di buku ini? Apa sih fenomena sekarang yang menjadi hal yang perlu menjadi penting adanya edukasi di sana seperti itu? nah jadi gini sebenarnya ya teman-teman sekalian. Kalau kita baca beneran kita fikih gitu ya, bahasan semacam ini ternyata nggak tabu dan bahkan itu dimasukkan dalam Al-Qur'an. Ya, tahu nggak misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Itu ayat sebenarnya cerita tentang apa sih? Ya, apa namanya? Istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Ya kan, maka datangilah mereka dari manapun kamu inginkan. Sebenarnya ini ayat tentang apa sih? Apakah ini ayat tentang motivasi aja? Kalau kita tuh nggak boleh nyebarin aib suami, karena kita tuh jadi pakaian buat suami dan sebaliknya. Oh enggak. Tahu nggak penyebab asli ayat ini turun tuh gara-gara, mohon maaf nih ya, mohon maaf. Cara berhubungan seksual antara wanita Madinah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbeda dengan cara berhubungan seksual dari perempuan kota Mekah. Karena perempuan kota Madinah itu tidak mau didatangi kecuali dengan cara posisi telentang. Sedangkan kalau perempuan di kota Mekah itu mau didatangi dalam pose apa saja gitu loh. Sehingga bahasan ini sebetulnya bukan bahasan tabu. Kalau teman-teman baca tafsir surat Al-Baqarah akan ketemu, mohon maaf ya, pembahasan mengenai doggy style bahkan tuh boleh nggak gitu loh. Ya, karena ada satu sahabat, ada satu riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bertanya, ya Rasul, aku semalam membalikkan pelanaku. Maksudnya apa? Mendatangi istrinya dalam pose istrinya itu menghadap membelakangi suaminya, membelakangi Umar gitu loh.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam konteks ayat ini, nisa hukum harsul lakum, datangi di mana aja, yang penting jangan di bagian dubur. Nah itu loh teman-teman sekalian, ya. Atau bahkan ada satu bahasan yang memang gini loh, ketika saya buka Q&A, saya ngobrol di forum-forum offline gitu ya, banyak banget pasutri-pasutri nih di dunia nyata yang belum tahu kalau sebenarnya syarat mandi wajib itu bukan cuma kemaluan ketemu kemaluan terus sampai masuk. Yang penting ketika sudah ketemu, mau sampai keluar kayak, mau sampai masuk kayak, mau sampai apa kayak, udah wajib mandi. Itu contoh yang paling gampang. Terus contohnya lagi misalnya apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh kan misalnya lewat dubur misalnya gitu ya. Di waktu istrinya lagi haid, apa yang harus dilakukan selesai itu dan seterusnya. Ini bahasan yang bahasan fikih gitu loh. Bukan bahasan dalam artian bahasan pornografi atau bahasan porno aksi, enggak juga. Islam tuh begitu. Makanya saya bilang buku yang ditulis untuk orang yang belum menikah beda dengan buku yang ditulis untuk orang yang sudah menikah. Dan siap-siap gitu loh. Karena bahasan mengenai seks ini masuk ke dalam melampiaskan syahwat sebagaimana inilah yang dimaksud oleh Imam Ghazali maupun Ibnul Qayyim Al-Jauziyah misalnya dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwa tujuan pernikahan salah satunya adalah berhubungan seksual. Ini dijelaskan bahkan dalam bab Tibbun Nabawi. Ya, seks itu sebagai obat. Dan tujuan seks itu ada 3 kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, salah satunya adalah ya teman-teman sekalian itu melampiaskan syahwat, dan melampiaskan syahwat sebagai tujuan pernikahan otomatis ya dibahas dalam Al-Quran biar nggak apa, biar nggak malpraktek gitu loh, biar nggak ngasal, biar kita nggak lagi sexless marriage gitu loh, biar kita tuh nggak lagi kayak kaum Lutiyun atau kaum apa namanya Lut kecil atau apa bahasanya itu homoseksual kecil yang berhubungan seksual lewat dubur tapi dubur istrinya gitu loh. Islam itu agama yang begitu. Ada masanya Islam itu membahas sesuatu yang detail, ada masanya Islam itu membahas sesuatu yang besar. Kita bisa membahas peradaban, kita bisa membahas masalah jihad, kita bisa membahas masalah politik, zakat dan lain sebagainya. Tapi hal sesepele dari mana berhubungan badan dengan istri sendiri itu dibahas dalam Al-Quran. Itu loh alasannya salah satunya. Oke, Itu. baik ya. Alhamdulillah. Tapi kenapa ya? Tapi kenapa apa sih yang membuat kondisi kita sekarang itu menganggap bahwa bahasa semacam itu menjadi vulgar ataupun jorok untuk dibahas? Tapi nyatanya ya, pas kita menikah gitu, kita bingung dan nggak tahu tanya ke siapa gitu, karena orang tua kita juga nggak ngajarin gitu. Nah, tapi kan di buku ini alhamdulillah Ustadz Aman menjelaskan tuh apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian bahkan diberikan tips kayak pas malam pertama itu baiknya seperti apa dulu, seperti itu. Ada tips-tipsnya teman-teman gitu. Jadi kita nggak bingung gitu. Namun kapan sih hal ini menjadi sesuatu yang jorok dan kapan ini itu fine-fine aja buat dibahas, karena kan kadang rawan saat di ta'aruf itu sendiri kadang ada yang memang tanyanya jauh-jauh ke sana, itu boleh nggak sih sebenarnya gitu. Oke. Ini menarik nih. Coba kalau teman-teman lihat kalau ini dibahas sama teman-teman feminis, apalagi feminis yang radikal, ya. Ujungnya apa? Ujungnya tutorial masturbasi lah gitu kan. Ujungnya apa? Ujungnya ngebahas gaya-gaya seksual yang terserah lu mau nikah atau enggak gitu loh. Gini-gini teman-teman sekalian. Apa sih batas hubungan seksual itu jadi legal dan tidak legal dalam Islam? Apa sih batas hubungan seksual itu jadi dosa dan tidak dosa dalam Islam? Dan bukan cuma tidak dosa tapi berpahala dalam Islam. Oh ternyata batasnya adalah udah nikah atau belum gitu loh. Ketika sudah menikah ya nggak ada tabu-tabuan lagi gitu loh. Ya ketika sudah menikah tuh nggak ada bahasan yang jorok. Tapi kalau ini dibahas sama orang yang frame-nya bukan agama, ya ini akan berujung jadi apa? Akan berujung jadi workshop cara-cara berhubungan badan gitu loh. Ya, apalagi kalau yang nanya atau yang bukan yang nanya ya, kalau yang ngebahas itu adalah orang yang belum menikah, maka akhirnya jadi tutorial berzina gitu loh. Saya udah lihat banyak banget tuh poster-poster kajian-kajian dari kalangan feminis atau kalangan non-Islam yang kemudian berujung kepada tutorial masturbasi. Masturbasi itu boleh loh. Kalian tuh bisa, nggak usah nikah, nggak apa-apa. Kalau masalah seksual tuh bisa disalurkan lewat masturbasi dan seterusnya. Padahal dalam Islam tidak seperti itu, teman-teman sekalian ya. Satu itu. Terus yang kedua, nah benar juga, gara-gara memang minim sekali edukasi persoalan ini dari sudut pandang Islam, lagi-lagi ya, saya bukan dokter. Ya, saya bukan dokter. Karena saya bukan dokter, saya nggak bisa tuh ngebahas dari sisi medis. Kenapa sih kalau berhubungan badan lewat apa, atau kalau berhubungan badan ketika istri masih haid, itu emang efeknya apa sih? Itu dokter yang bisa jawab. Tapi gitu ya, saya hanya bisa menjawab pokoknya secara syariat tuh begini. Di antara hikmahnya adalah menghindari penyakit. Penyakit apa? Dokter yang lebih paham. Akan tetapi Islam pada dasarnya adalah agama yang bersih. Dan ini kalau kita bahas sama orang yang belum nikah atau orang yang belum nikah cuma kepo, bukan dalam rangka persiapan pernikahan ya, jadinya bahasan bokep gitu loh. Kan batasnya itu doang, ya kan? Batasnya itu doang sebenarnya.
Atau jangankan itu ya teman-teman sekalian, bahasan bagaimana cara membersihkan darah haid aja itu kalau dibahas kepada laki-laki atau dari laki-laki kepada perempuan yang bukan mahram, itu akan jadi bahasan yang kurang pantas sebenarnya gitu loh. Ya, tapi ini semua justru menunjukkan kesempurnaan Islam ya teman-teman sekalian. Sampai urusan ranjang aja dibahas dengan detail dan ada banyak banget kitab-kitab yang tebelnya di atas 100 halaman ngebahas khusus masalah ini. Sampai seminggu tuh berapa kali sih itu ada loh dalam Islam ya. Habis itu tuh harus ngapain sih itu ada loh dalam Islam. Sebelumnya harus ngapain sih, pas itu tuh berdoa apa sih, itu semua ada dalam Islam. Biar apa? Biar peradaban yang dibangun dalam Islam itu peradaban yang detail dan peradaban yang jelas kita tuh harus ngapain. Berbeda dengan binatang. Tuh loh teman-teman sekalian, kira-kira jawabannya. Oke, baik ya. Berarti memang tergantung dengan tempat dan konteks bahasan saat itu juga sama siapa dan momennya kapan, tujuan orang itu belajar juga apa gitu ya Ustaz ya. Baru Iya, itu bisa pas gitu ya. Baik iya. ya. Tapi teman bener-bener loh teman-teman ya. Eh Ustaz Amal kan juga sempat beberapa kali buka Q&A ya tentang hal-hal semacam ini gitu. Dan itu kan banyak banget yang tanya. Jadi sebenarnya banyak yang butuh gitu. Cuman kan bingung Iya. tanya ke siapa ya Ustaz ya. Ini akun saya yang ini followernya cuma 10.000, tapi ternyata kemarin yang lihat itu sampai 15.000. Ngapa sih orang-orang ini gitu kan? Di satu sisi jadi saya mikir iya memang ternyata nih kaum muslimin itu perlu edukasi dan mereka mereka nanya tuh bukan dalam rangka ngebokep syariah gitu, bukan, tapi emang saya udah nikah dan saya tuh nggak tahu kalau ternyata ini dibahas dalam Islam gitu loh, konteks pertanyaannya loh. Iya kan? Itu loh. Oke, baik ya, alhamdulillah ya. Nah, itu tadi teman-teman ya, kalau memang sudah siap buat menikah, maka niatkan ini adalah dalam rangka untuk tadi ya, melanjutkan keturunan sesuai dengan tuntunan yang Islam ajarkan. Sehingga nantinya ya harapan kita semua tentunya keturunan yang soleh-solehah itu bisa tercapai ya, tentunya dengan ikhtiar kita untuk melengkapi setiap amalan kita dengan landasan pemahaman Islam yang benar seperti itu. Dan teman-teman juga bisa terbantu dengan membaca buku yang belum kamu pelajari tentang menikah. Jadi enggak semuanya ini tentang seks teman-teman. Tadi ada yang komen ya, mau beli takut itu, takutnya bahasa tabu. Enggak, ini enggak semuanya tentang seks, cuman memang ada bahasan tentang hal di ranjang tadi gitu. Nah, kita akan coba membahas konteks yang lain juga terkait dengan realitas rumah tangga. Namun sebelumnya teman-teman semua, kalau yang pengen tanya juga boleh ya untuk ditulis di question box itu. Baik, di buku ini kan juga menariknya Ustadz itu bikin semacam peta diskusi gitu ya. Ada peta Ya, betul. diskusinya ya. Saya kalau pas dapat nih, ada peta diskusinya. Nah, di sini kan dijelaskan ya dari awal apa yang harus dibahas, kemudian dari akhir apa yang harus dibahas. Dan yang menjadi poin menarik adalah tentang realitas rumah tangga ya. Nah, menikah itu kan digambarkan erat hubungannya dengan kebahagiaan ya, sesuatu yang seneng-seneng gitu. Namun juga kan ada ya tuh yang wanti-wanti bahwa menikah itu nggak seneng-seneng doang loh gitu. Nah sebenarnya itu gimana sih Ustaz yang bener tuh dalam dunia pernikahan tuh gitu? Yang benar gini ya, mungkin juga teman-teman di Taruh Online udah pernah ini ya, udah pernah mengalami orang yang menikah, terus ta'aruf kemudian menikah, dia dia bukan overconfident ya, bahasanya itu dia dia terlalu glorifikasi gitu loh, bahwa seakan-akan pernikahan itu hal yang wow hebat sekali dan indah sekali gitu loh. Di satu titik iya, pernikahan itu indah sekali, iya betul. Pernikahan itu hebat sekali, iya betul. Tapi tidak untuk diglorifikasi sehingga seakan-akan semua permasalahan hidup itu hilang dengan menikah. Seakan-akan semua kebahagiaan itu akan didapat dengan menikah. Itu semua ada kehendak Allah. Bahkan ujian setelah menikah yang berkaitan dengan musibah itu akan jauh lebih besar daripada sebelum kita menikah. Ya, maka ya harus dipahami kembali gitu loh. Harus dipahami kembali bahwa ente menikah itu bukan untuk menghilangkan beban. Akan tetapi beberapa beban sebelum menikah memang akan bisa ditanggung bersama, memang akan bisa apa namanya eh, meringan lah gitu ya kira-kira lebih ringan ketika kita sudah menikah. Akan tetapi nikah akan memberikan kita beban yang jauh lebih berat lagi. Dan kalau kita akhirnya jadi nggak siap ya udah kelar gitu loh. Pernikahan kita hanya akan jadi pernikahan lucu-lucuan aja gitu, pernikahan hiburan aja, pernikahan status gitu loh. Ya udah lakinya mau kemana, istrinya kemana, apalagi tidak ditunjang dengan ilmu yang kuat, tidak ditunjang dengan pemahaman yang
yang kuat mengenai Islam tuh mintanya tuh apa sih terhadap rumah tangga kita? Itu loh sebenarnya. Oke, baik ya. Iya sih, memang sih. Karena saya baru berumah tangga, jadi memang berasa gitu. Memang lebih pusing, tapi ada perasaan yang nggak didapat pas jomblo, Ustaz. Dan itu susah Ya itu. jelasinnya. Itu susah jelasinnya gitu. Memang mungkin lebih sekarang kan kayak mau pergi, ya hal sebenarnya lah, seperti mau pergi atau menentukan pilihan itu, ada anak, ada istri ya, nggak semudah kayak pas jomblo gitu. Tapi di satu sisi juga ada perasaan yang nggak dapat pas jomblo. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, ini menarik Ustadz, ada yang tanya nih dari teman kita. Assalamualaikum, bisa bertanya Ustadz, apa saja perbedaan atau batasan pernyataan pertanyaan saat ta'aruf dan nador? Nah ini mungkin kalau kita konteksnya dengan hal yang tadi Ustadz, karena kita juga banyak Hmm. nemu di ta'aruf Indonesia itu tentang pertanyaan yang hubungannya dengan seksualitas gitu, ataupun aktivitas di ranjang gitu. Nah sebenarnya kalau dalam ta'aruf itu asan nggak sih untuk mempertanyakan ini, ataupun batasannya sejauh mana sih gitu? Oke. Eh, eh, untuk ta'aruf ya, ini pertanyaannya tentu berbeda dengan orang yang sudah menikah. Kalau orang sudah menikah nanya apa aja boleh, tapi kalau orang yang belum menikah, pertanyaan itu kita bagi menjadi dua hal besar. Hal pertama untuk memperjelas CV yang sampai kepada kita. Contoh, di CV dia kelahiran misalnya 95 ya, misalnya di CV dia kelahiran 95. Tapi ternyata menurut logika kita gitu kan dia harusnya apa namanya dia harusnya lulus kuliah atau lulus sekolah tuh tahun sekian, tapi kenapa dia sekolahnya tahun sekian, berarti kan dia ternyata masuk SD-nya 8 tahun atau 9 tahun. Kita tanya sebabnya apa. Contohnya lagi misalnya dia lulus SMA tahun 2015 tapi ternyata dia masuk kuliah tahun 2017, 2 tahun ngapain aja itu kita tanya. Contohnya lagi misalnya, ini dia dalam waktu 2 tahun gonta-ganti tempat kerja sampai 5 kali. Apa yang terjadi? Karena biasanya secara psikologis, orang yang gonta-ganti tempat kerja ada masalah nih. Kita tanya penyebabnya apa. Contoh lagi misalnya, bapak ibunya cerai di CV nih, bapak ibunya cerai. Ya kan? Terus ternyata dia memilih tinggal sama bapaknya. Itu boleh kita tanya, apa penyebabnya tinggal sama bapakmu tidak dengan ibumu? Dan sebaliknya, apa penyebabnya kamu milih tinggal bersama ibumu tidak dengan bapakmu? Karena apa? Itu akan jadi mertua kita dan itu hak kita untuk bertanya apa yang tertulis di CV. Ya. Contohnya lagi misalnya kalau dia menulis nominal gaji, ya kalau nggak ditulis ya silakan ditanya nggak terlalu detail. Tapi kalau dia menulis nominal gaji, tanya gaji segini, gimana cara kamu ngelola tiap bulan? Gitu loh. Itu hak kita karena apa? Ini konteksnya bertanya dalam dalam konteks ta'aruf, bukan WhatsAppan biasa. Ini adalah privasi dan lain sebagainya nggak boleh, gitu ya. Termasuk juga misalnya kita bertaruh sama duda atau janda. Ya, kita tanya, ini duda atau jandanya udah diurus belum? Mana suratnya saya mau lihat. Oke, ternyata udah. Kita nggak usah nanya penyebab cerainya apa, akan tetapi tanyain aja, ada nggak hal yang belum selesai, meskipun suratnya udah ada, akan tetapi belum selesai sebagai akibat dari perceraian misalnya. Ya kan? Atau lagi misalnya ada nggak introspeksi apa yang kamu ambil dari pernikahan sebelumnya kepadaku? Ya misalnya pernikahan sebelumnya dia bercerai lantaran dia masih punya sikap buruk yaitu suka memukul istrinya. Tapi nggak usah ditanya kenapa bercerai gitu loh. Tanyain aja pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah perceraian itu misalnya begitu. Ya. Nah terus yang kedua pertanyaan yang tidak bersumber dari memperjelas CV. Ini pertanyaan yang sudah kita siapkan sebelumnya di luar proses ta'aruf. Misalnya, berkaitan dengan orientasi seksual. Kita mau mencegah, ini sekarang banyak banget kejadian perempuan nikah dengan laki-laki homo. Ya, karena apa? Homo kan perbuatan rahasia ya. Mungkin dia berharap homonya itu sembuh, atau orang yang menjodohkan berharap homonya itu sembuh. Meskipun dia tahu homo itu obatnya bukan nikah, tapi ke psikolog dulu, disembuhin dulu, baru nikah gitu loh. Ya kan? Gimana cara nanyanya? Ya udah, tanya aja bagaimana pendapatmu mengenai homoseksual dan bagaimana cara kita mencegah kejadian homoseksual di rumah tangga kita. Tanyain aja begitu. Nggak usah nanya kamu homo apa enggak lah, nggak gitu caranya ya. Atau contohnya lagi misalnya untuk bertanya dia udah siap belum punya anak. Ya udah tanyain aja kamu mau punya anak kapan dan berapa dan bagaimana caramu merawat anak. Anak dapat hafalan pertama dari siapa? Anak nanti dibesarkan dengan cara apa dan seterusnya. Itu loh. Nah, lalu kalau yang misalnya persoalan seksual bagaimana? Nggak usah ditanyakan secara detail, cukup dengan satu punya punya penyakit nggak yang berkaitan dengan masalah reproduksi. Ya, yang laki-laki kalau dia punya impotensi harus jujur karena ada hadis yang secara tegas melarang seorang laki-laki untuk merahasiakan impotensi dan yang kedua
memberikan hak kepada perempuan apabila laki-lakinya itu mandul dan bukan mandul, apa impoten gitu ya, dan baru diketahui setelah menikah, maka perempuannya boleh diceraikan. Ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas hadisnya. Ya, terus lagi nggak usah sampai nanya gaya apa favorit kamu ya, mana tahu ya, apa berhubungan aja belum pernah ditanya gaya favorit, ya mana tahu gitu kan. Eh, nggak usah ditanya-tanya kayak gitu-gitu gitu ya, nggak usah. Ini yang nanya-nanya kayak gini biasanya ya orang-orang udah kecanduan porno kejauhan lah gitu ya. Memang menikah salah satunya tujuannya untuk itu, akan tetapi nggak usah ditanyakan secara detail gitu loh. Cukup nanti setelah menikah belajar aja bareng-bareng gitu loh ya. Cukup nanti setelah menikah belajar aja bareng-bareng. Nah itu ya kira-kira Mas Zaki. Oke, baik ya. Berarti ini bisa jadi salah satu indikator juga ya. Sebenarnya itu bisa jadi ketika kita dapat pertanyaan itu kita juga bisa lihat bahwa orang itu eh, tadi ya bisa jadi makin kesana makin kesini ya. Oke, Iya, bisa baik jadi baik. orang ini nggak sehat Nah, gitu loh. Bisa jadi orang ini adalah predator sehingga dia ta'aruf itu kok malah nanya gaya-gaya seksual ngapain gitu loh. Ini orang nggak sehat ini tandanya. Predator ini. mm-mm. Ada kadang Ustaz kami jumpai ya di CV itu dan ini pasti pasti kita tolak gitu, pasti kita tolak. Itu tanyanya itu tentang hypersex gitu. Padahal kan hypersex ini kan sesuatu yang nggak bisa kita klaim sendiri ya, bahwa itu harus ada Ya, medis ya nggak sih, Ustaz? betul, betul. Hypersex itu, apalagi kalau jomblo ya, jomblo tuh nggak ada hypersex. Jomblo itu yang ada mungkin kecanduan masturbasi dan itu solusinya bukan nikah, tapi solusinya ke psikolog. Satu. Yang kedua, kalau kita khawatir suami atau istri kita nanti hypersex ketika sudah menikah, ya nggak ada yang tahu jawabannya gitu loh. Karena apa? Ya dia kan belum nikah gitu kan. Dan yang kedua, kalau dia hypersex berarti dia pezina dong, kan begitu, ya kan? Maka gitu ya, maka nggak usah sampai ditanyain pernah masturbasi atau enggak misalnya, atau kecanduan masturbasi atau enggak perlu sampai pertanyaan sejauh itu. Yang penting tanyakan saja, selama ini ya, selama ini pernah melakukan dosa besar atau tidak. Nggak usah ditanya dosa besarnya apa, tapi pernah enggak gitu loh. Ya. Terus yang kedua, kalau misalnya kita benar-benar khawatir banget gitu loh, khawatir banget, ya, bagaimana pendapatmu mengenai pornografi? Udah cukup sampai di situ aja gitu loh. Ya, gimana ya? Maksudnya pertanyaan hypersex, sedangkan kita bertaruh sama jomblo dan kita sendiri masih jomblo, tahu-tahuan hypersex gitu kan? Dan tahu nggak hypersex itu apa gitu loh? Hypersex itu adalah seorang yang berhubungan badan tuh bisa sehari sampai 7 kali dan itu tuh caranya liar gitu loh, meskipun tidak sampai masokisme dan sadisme gitu ya. Masokisme itu adalah satu penyakit kejiwaan. Dia tidak bisa orgasme atau dia tidak bisa terangsang kecuali dia disakiti oleh pasangannya, ditampar, disayat gitu ya, ditendang, diinjak dan lain-lain sebagainya. Sadisme itu sebaliknya, kita tidak bisa orgasme, kita tidak bisa apa namanya, tidak bisa terangsang sebelum kita menyiksa pasangan kita secara fisik. Sampai pasangan kita berdarah-darah, teriak, menangis dan lain sebagainya, baru kita bisa terpuaskan secara seksual. Dan gimana cara tahunya? Ya nggak tahu, itu psikolog yang tahu gitu loh. Bukan dari pertanyaan ta'aruf. Ya, bukan dari pertanyaan ta'aruf. Artinya, dan kita-kita sendiri yang ta'aruf, kita juga harus jujur gitu loh. Kita mengalami itu enggak? Kalau emang teman-teman udah kecanduan, lagi kecanduan pornografi, makanya jangan banyak-banyak baca anime gitu ya, baca-baca manga, baca webtoon gitu-gitu yang aneh-aneh genrenya itu kan. Apalah itu ya, ada genre tentakel lah gitu kan, genre apalah, genre anak kecil dan sebagainya. Kalau kita merasa kok kita bacanya itu melulu ya, atau kok kita bacanya itu udah mulai nggak sehat ya, apa namanya, udah begitu aja terus. Itu tandanya udah harus ke psikolog, bukan ta'aruf jawabannya. Ya itu ya, teman-teman sekalian, Mas Zaki. Baik ya, berarti menikah itu bukan jadi obat buat kondisi-kondisi semacam itu ya, dan itu harus diobati terlebih dahulu ya. Masya Allahnya Betul, Islam itu betul. memang udah ini ya, udah preventif dari awal gitu bahwa ya jangan nonton-nonton begitulah gitu. Ternyata ini bisa Iya, menjadi permasalahan yang dibawa ketika menikah seperti itu ya Ustaz ya. betul. Itu Oke. kan jadinya nggak sehat juga gitu loh. Masa kita yang kecanduan bokep misalnya, terus yang suruh ngobatin istri kita, ya nggak gitu lah konsepnya lah, gitu kan. Oke, 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 baik. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ada kendala ya buat untuk hal-hal seperti itu, berhenti dari sekarang ya, berhenti dari sekarang, coba untuk dikondisikan seperti itu ya, agar nanti bisa menikah dalam kondisi yang terbaik gitulah ya. Namun sebenarnya di buku ini kan juga dibahas ya Ustaz, bahwa perilaku-perilaku semacam tadi itu akan membawa efek juga ya, mau nggak mau ya, ke dalam pernikahan kita, kayak tadi yang mungkin kecanduan akhirnya memiliki fantasi ketika dengan pasangan halalnya, ataupun akhirnya tidak mendapatkan perasaan yang dia dapat dulu pas masih
hubungannya haram, sekarang halal malah kok nggak berasa dan lain-lain, itu kan dibahas juga seperti ya Ustaz ya, gitu. Nah mungkin buat Betul, hal-hal betul. semacam ini baiknya seperti apa sih Ustaz kita untuk mengkondisikan diri kita ini, ya itu sudah terjadi itu, tapi kita ingin membuka lembaran baru, apa yang baiknya harus kita lakukan seperti itu. Oke, ini ada uraian yang bagus banget dari Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Minhajul Abidin. Sebelum seseorang tuh beruzlah untuk beribadah, ya anggaplah nikah itu uzlah beribadah analoginya gitu ya. Sebelum seseorang tuh beruzlah untuk beribadah, ada orang nanya, tobat dulu atau ilmu dulu? Ternyata jawaban Imam Ghazali ilmu dulu, bukan tobat dulu gitu loh. Karena kalau orang bertobat, nanti dia mengira apa yang terlintas dalam pikirannya itu sebagai inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tanpa ilmu. Misalnya nih dia sudah bertobat dari zina misalnya, atau dia sudah bertobat dari kecanduan masturbasi. Lantas kepikiran dalam pikiran dia itu untuk menikah, padahal kalau dia mau sedikit cari ilmu, sebetulnya dia belum selesai. Dia memang sudah tobat, akan tetapi kebiasaan itu belum dihilangkan gitu loh. Makanya cara yang paling baik adalah kecanduannya dihilangkan dulu dengan ilmu gitu loh. Apa zinanya tadi diselesaikan dulu dan lain-lain sebagainya gitu kan. Baru kemudian berproses menjelang pernikahan gitu loh. Jadi ilmu dulu, kita cari ilmu dulu. Yang menimpa kita nih sebenarnya apa sih? Gini, coba kita belajar curiga sama diri kita. Kok saya kalau baca webtoon, baca anime, kok saya mulai suka genre-genre yang mukulin pasangan ya gitu loh. Kok saya mulai suka genre-genre berhubungan seks sama binatang ya gitu. Kok saya mulai suka genre-genre yang ngejodoh-jodohin cowok sama cowok ya. Ilmu dulu ya, ilmu dulu. Kita sadari dulu bahwa itu tuh nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua kita sadari dulu bahwa itu merupakan salah satu jalan dari perbuatan seks menyimpang. Setelah itu baru kita tobat gitu loh. Kalau kita tobat tanpa menyadari salahnya di mana, ini repot. Karena yang terjadi, kalau menurut Imam Al-Ghazali, setan gampang menyesatkan dia nantinya. Dan yang menjadi korban siapa? Pasangannya nanti. Karena dia tobat doang tanpa menyadari bahwa misalnya sadisme yang ada pada diri dia itu belum sembuh sebetulnya, atau tanpa dia menyadari bahwa sebenarnya dia punya bibit-bibit LGBT, tapi karena dia tidak mau menghubungi psikolog, dia merasa cukup dengan sholat malam dan lain-lain sebagainya gitu ya, maka akhirnya apa yang terjadi, pasangannya jadi korban. Dan itu udah di luar perantara taaruf nggak bisa apa-apa. Emang perantara taaruf sampai nanya kamu berhubungan seks kayak apa ya, nggak tahu lah. Perantara taaruf tidak bisa mencari tahu isi hati orang lain, ya. Perantara taaruf tidak bisa dan tidak boleh mengorek-ngorek dosa orang lain gitu loh. Yang tampak saja gitu loh. Oh, tampaknya di CV baik, orangnya juga baik, dikunjungi ke rumah orang tuanya baik-baik saja, selesai urusan. Ah, gitu ya. Kira-kira jawabannya Mas Zaki. Oke, baik ya. Alhamdulillah loh ya. Kita dapat bahasan ini dan ini menjadi penting ya. Nah, teman-teman juga kalau misalnya ada kendala gitu ya, jangan malu buat bertanya. Yang penting tanyanya apa sama orang yang tepat gitu ya. Dan alhamdulillah Ustaz Amar Risalah berkenan ya berbagi ilmunya tentang hal-hal tadi ya yang belum banyak orang mau terjun ke bidang hal seperti itu ya, buat cerita hal seperti itu, tapi di buku ini dijelaskan seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, memang resiko banget ketika menikah terus kemudian belum punya pengetahuan hal-hal semacam tadi ya, khususnya urusan ranjang, bahkan untuk urusan kegiatannya kena wajib untuk mandi wajib aja kita bisa jadi nggak tahu ya, dan itu kan fatal berarti ya, kita junub tapi nggak sadar kita junub gitu. Nah ini ibadah kita keteter semua. Oke, itu tadi untuk raja. Nah biar teman-teman nggak berfantasi dulu ya, kita mungkin rubah dulu topiknya ke bab berikutnya ya. Ini di bagian 10 Ustadz ya, ini Ustadz cerita tentang nafkah ya. Nah menjadi menarik Ustadz karena kan laki-laki biasanya ya enggan untuk menikah, apalagi miris saat saya menemu komen di beberapa akun-akun yang meng-share cerita yang meng-share turunnya tren pernikahan di 2023 ini ya. Dan kebanyakan orang itu berbicara bahwa gini, alhamdulillah karena makin banyak yang sadar bahwa kalau miskin jangan nikah. ada yang sampai komen gitu. Kemudian juga ada yang komen menikah saja karena kan Allah akan memudahkan rizkinya gitu kan, atau kan permudah pernikahan biar zina nggak turun. Nah sebenarnya titik temunya itu di mana Ustaz? Maksudnya orang yang ekstrim memandang bahwa kalau nikah kayak dulu, tapi juga ada orang yang gampang ini nikah aja santai gitu, nggak usah pusing gitu. Nah ini titik temunya sebenarnya seperti apa Ustaz idealnya? Jadi saya juga sedikit mau ini intermezzo ya gitu loh. Saya tuh ngerasa belakangan ini banyak banget perempuan perempuan sih yang saya garis bawahi gitu. Kalau laki-laki sih nggak terlalu.
yang nge-highlight atau yang nge-save video-video pernikahan-pernikahan glamor yang biayanya mungkin ya ratusan juta gitu loh. Yang biayanya ratusan juta sampai sewa ini, sewa itu dan lain sebagainya. Tapi dia tidak berkaca kepada kemampuan keluarganya dan kemampuan calon pasangannya gitu loh. Sehingga jadinya tuh halu. Ya kan? Jadinya tuh halu. Efeknya apa? Ketika dia nanti bertaruh atau ketika dia nanti menjelang pernikahan, maka yang terjadi adalah ya nggak ketemu gitu loh antara imajinasi dia mengenai dunia kemewahan itu dengan realita yang ada. Satu itu. Atau yang kedua, ya, bukan cuma masalah imajinasi dia nggak ketemu, akan tetapi ada satu istilah namanya social comparison. Tuh pernikahan rumah tangga orang lain gitu ya, habis nikah sebulan penuh gitu gitu keliling dunia ke Bali nyewa nyewa villa seminggu lamanya dan lain sebagainya atau ngandelin uang kotak dan seterusnya. Ini adalah mitos-mitos ya teman-teman sekalian. Pasca nikah itu bukan main-main gitu loh. Maksudnya bukan bukan spending time gitu kan, one month to Bali atau one month to Seribu Islands misalnya atau one month to Lombok dan seterusnya. After the marriage, bukan itu yang kita bicarakan. Akan tetapi bagaimana cara ngatur manajemen keuangan. Terus sama-sama jujur, pasangan kita tuh punya uang berapa sih? Bukan dipaksa. Oh, kan kalau misalnya mau nikah sama gue, perjuangin dong. Loh, padahal maharnya misalnya udah gede. Di atas 10 juta misalnya. Dia udah menyediakan uang buat walimah, meskipun sederhana. Bukan berarti masalah kalau mau sama gue perjuangin, nggak gitu. Akan tetapi sebenarnya sama-sama sadar nggak sih setelah nikah tuh mau ngapain sebenarnya? Satu itu. Ya. Dan yang kedua, gimana mengenai mengenai pendapat yang tadi ya bahwa ya miskin gak usah nikah dan sebaliknya. Yang tepat adalah kalau belum punya biaya yang cukup, ya jangan menikah dulu. Misalnya teman-teman belum punya pendapatan rutin. Saya nggak bilang gaji. Pendapatan rutin itu artinya pendapatan yang benar-benar teman-teman mandiri dari sana sehingga nggak minta kepada orang tua. Saya waktu taruh dengan istri saya yang sekarang nih, saya bilang saya udah bertahun-tahun nggak minta uang dari orang tua saya, ongkos kemana-mana segala macam semua udah sendiri bertahun-tahun itu levelnya gitu loh. Dan saat itu usia saya sekitar 23 tahun. Artinya apa? Artinya apa namanya? Udah bukan lagi sekedar ntar lah nggak apa-apa lah ntar nikah ada juga rezekinya nggak gitu-gitu juga dan yang perempuan juga harus sadar diri gitu loh bahwa oh ketika ketika saya menikah saya nggak boleh menikah dengan laki-laki yang sudah merencanakan kemiskinan sejak awal dengan cara apa udah nggak tahu lah pokoknya nikah aja dulu nggak gitu teman-teman sekalian ya perempuan sangat wajar memiliki perasaan tidak aman ini kok ada yang taruh sama saya kok kayaknya ngegampangin kerja di mana dan lain sebagainya nggak dijawab sama dia gaji berapa nggak dijawab sama dia kayaknya yang penting berhasil aja dulu gitu loh bukan berarti menyeleksi perempuan berdasarkan materi atau enggaknya ya nafkah itu udah hak perempuan makanya ditanya bagaimana cara menafkahi berapa kamu bisa menafkahi saya dan lain sebagainya itu hak perempuan ya. Kalau memang sejak awal dengan alasan udahlah semuanya itu urusan Allah, kalau perempuan masih nanyain gaji itu berarti nggak tawakal dan lain sebagainya. Mohon maaf, Anda sedang merencanakan kemiskinan dan mengajak orang untuk miskin bersama dengan Anda, gitu loh. Wah, Bang Amar so tahu banget, bukan itu semua rahasia Allah. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk mencari rezeki dalam surat Al-Jumu'ah. Fantashiru fil ard wabtagu minallah dan seterusnya. Apa namanya bertebaranlah kamu di muka bumi kalau sholat itu sudah ditunaikan. Itu kan anjuran Allah untuk mencari rezeki. Kenapa tiba-tiba kita lupa dengan ayat-ayat semacam itu? Dan ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kondisi yang miskin, nggak punya harta, datang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kami ini punya nafsu seksual sebagaimana pemuda yang lain, tapi kami tidak punya harta. Apakah Rasulullah bilang udah nikah, udah insya Allah nanti Allah akan bantu? Enggak, didiemin Abu Hurairah. Didiemin karena apa? Karena memang untuk menikah Anda harus punya harta dulu gitu loh. Untuk apa? Untuk nafkah, untuk mahar dan lain-lain sebagainya. Yang tepat adalah ambil jalan tengah. Kita juga harus realistis gitu ya. Tapi jangan juga kemudian kelamaan udah kerja mapan udah punya tabungan dan lain sebagainya ditunda-tunda. Jangan juga. Yang perempuan juga gitu. Ya, jangan kemudian kalau kalau umurnya udah ada misalnya, terus ya udah kerja, udah ini, udah itu, merasa antar mau beli rumah dulu lah, mau apa namanya? Beli saham dulu lah di mana gitu kan mau bikin Pertamini dulu jangan lah udah nikah aja kalau udah bisa itu ya kira-kira. Oke, baik ya. Berarti kalau bagi laki-laki penting banget buat ada di kondisi yang memang bisa untuk menafkahi ya dan kalau bisa itu setiap bulan itu masih tetap bisa berpendapatan ya. Tadi nggak disebut gaji tapi adalah pendapatan gitu. Jadi bagaimana caranya mungkin teman-teman sudah mendapatkan sejumlah pendapatan yang memang dikira-kira ya dikalkulasi itu cukup untuk berumah tangga ataupun memberikan hak nafkah kepada perempuan. Dan bagi perempuan ya tadi ya
memang ya suka dengan hal yang indah, tapi juga harus tetap dikontrol dengan realitas, atau utamanya kalau memang akhirnya calon yang datang ini memang tidak bisa ataupun tidak berkemampuan untuk memberikan hal-hal yang tadinya menjadi impian pernikahan bagi teman-teman akhwat gitu. Baik, alhamdulillah. Teman-teman kalau yang ingin bertanya boleh banget buat tanya, namun sebelumnya Ustaz Amar. Nah, kalau Yap. teman-teman akhirnya tertarik ya untuk memiliki buku yang belum kamu pelajari tentang menikah ya, ini komprehensif banget teman-teman semua. Mulai ada hal apa sih yang dilakukan ketika pertama kali kita nantinya menikah, diskusinya seperti apa, kemudian tadi ada tentang urusan-urusan ranjang, sampai tadi penjelasan tentang nafkah ya, dan nanti yang terakhir mungkin kita bahas juga tentang perceraian seperti itu. Jadi lengkap teman-teman semua, bisa jadi bekal teman-teman semua untuk mempersiapkan pernikahan. Khususnya teman-teman yang sudah menikah ya, yang umurnya baru awal-awal menikah, ini juga bagus banget. Karena saya juga ada di posisi itu dan ngerasa ini mantap buat pegangan. Nah, kalau teman-teman pengen, Ustaz Amar bisa dapat di mana nih? Buat bisa order bukunya. Oh, nih saya ketikkan aja di kolom komentar ya. Ke web ini nih, Oke, boleh. books.linear.id. Oke. Sini nih. Sip. Nah, teman-teman juga Nah, itu. cara belinya juga penting ya, karena belajar dari buku yang sebelumnya saya juga tahu kejadiannya itu banyak yang nge-copy tanpa izin, dan itu harus kita hindari ya, bahwa di sini ada hak banyak orang yang ada di dalamnya, sehingga agar berkah ilmu kita juga untuk kita pelajari, pastikan membeli yang original ya. Nah, itu sudah saya pin ya, teman-teman semua bisa melalui Shopee juga di Lini Masa Store ya. Dan ada juga Instagramnya Lini Masa, kalau misalnya mau tanya-tanya juga bisa ya, berarti Ustaz Tamar ya. Ya, insya Allah. Bisa insya Allah. Oke, baik, alhamdulillah. Itu tadi ya teman-teman ya. Kalau yang ingin mendapatkan bukunya, silakan untuk akses di Lini Masa Store. Gitu. Baik, Ustaz Tamar, ini di bagian belakang ya, di bagian belakang buku antum ini ada bahasan tentang cerai gitu. Dan menarik disebutkan di sini bahwa perceraian itu, nanti coba, perceraian itu bukan lambang dari kegagalan rumah tangga, dan rumah tangga yang tetap utuh pun belum tentu dilambangkan dengan keberhasilan. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Ini kemarin malam sambil nunggu hujan tuh saya ngobrol tuh sama Bang Sebastian Wahyu. Dia juga salah seorang penulis buku pernikahan ya. Saya dapat satu quotes yang bagus dari situ. Tahu nggak, banyak rumah tangga yang kelihatannya berhasil, utuh, tahu nggak penyebabnya apa? Membiarkan maksiat yang dilakukan pasangannya agar tidak pisah. Padahal mungkin suaminya sudah berzina, udah selingkuh sampai udah berzina segala macam, udah makan riba gitu loh, istrinya udah nggak mau lagi menutup aurat dan lain-lain sebagainya gitu loh. Akan tetapi dengan alasan rumah tangga yang berhasil adalah rumah tangga yang utuh, maka mereka memaklumi dosa-dosa dari pasangannya, memaklumi aib-aib dari pasangan yang aib itu berhubungan dengan hak-haknya Allah gitu loh teman-teman sekalian. Sehingga tampaknya utuh, dan sebaliknya, banyak rumah tangga yang kelihatannya berpisah akan tetapi sebenarnya berpisah itu dengan maslahat yang baik. Contohnya adalah perintah Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya gara-gara istrinya tuh kayak ember bocor. Cerita semuanya tentang aib suaminya, padahal suaminya adalah seorang dai dan seorang nabiullah. Bayangin, suaminya dai, suaminya nabi. Akan tetapi istrinya tuh gampang banget cerita, ya ini makanan di rumah kurang. Nah, loh, apalagi sekarang tuh ada tren di Facebook Pro ya. Saya bersyukur nih saya tidak lahir di generasi itu. Di Facebook Pro itu ada tren ya. 20.000 bisa jadi apa? Itu seakan-akan sekelompok ibu-ibu yang memprotes nafkah kurang dari suaminya, bikin konten 20.000 jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, dan seakan-akan mencerminkan rumah tangga itu susah, ini begitu gitu ya. Itu malah tanpa sadar nge-spill rahasia dapur mereka gitu loh. Ya makanya teman-teman sekalian, dan di satu sisi agama sebelum Islam itu mentabukan perempuan minta cerai. Padahal ada kejadian kan kekerasan dalam rumah tangga, suami zalim, berzina dan lain-lain sebagainya gitu kan. Islam membuka opsi itu. Perempuan itu bisa nusyus, bisa minta cerai untuk apa? Untuk membebaskan dia dari kezoliman di dalam rumah tangga. Dan kadang-kadang perceraian adalah sebuah solusi dari kezoliman yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Itu loh teman-teman sekalian. Ya jadi bukan terus Islam tuh pokoknya jangan cerai deh kalau bisa. Ya iya kalau bisa gitu loh. Akan tetapi
ada masanya gitu loh, ada masanya perceraian adalah sebuah solusi. Ya kalau kita mengalami kekerasan, kalau kita mengalami kebohongan, penipuan gitu loh. Misalnya apa penipuannya? Ada orang nikah ngakunya sih jomblo gitu loh. Ya, makanya saya tuh sering banget sering banget nge-tag akun istri saya tuh ngasih tahu, bahkan kadang-kadang ngupload foto saya berdua sama istri saya mau ngasih tahu ke kalian semua saya udah nikah gitu loh. Artinya jangan terus nanya macam-macam sama saya gitu loh. Maksudnya nanya macam-macam tuh jangan jangan kemudian memancing orang merahasiakan pernikahannya sehingga ketika nanti kemudian udah nikah sama kita, tahu-tahu nanti istrinya datang dan lain-lain sebagainya gitu loh. Ada kejadian seperti itu, gitu ya. Nah, mungkin makanya teman-teman sekalian, Islam itu udah agama yang enak banget kalau dijalanin kalau kita ngerti ilmunya. Itu kira-kira. Oke, baik ya. Jadi cerai tadi menjadi opsi ya ketika ada hal-hal yang memang berbentuk sebuah kezaliman dalam rumah tangga ya yang memang sudah tidak dihindari lagi ya justru kalau misalnya dilanjutkan jadi madorot ya. Nah ini jadi poin penting bagi kita semua untuk tidak melihat bahwa perceraian itu adalah selalu tentang hal yang buruk ya karena itu justru bagian daripada syariat walaupun memang sesuatu yang syariat ajarkan untuk sebisa mungkin hindari tapi ketika ada sesuatu yang lebih darurat lagi maka itu menjadi hal yang harus dilakukan. Baik, alhamdulillah. Oke, nah alhamdulillah ya. Jadi punya gambaran tentang perceraian tadi. Gitu. Ya teman-teman ya, silahkan order juga sekarang yang butuh bisa buat temen nanti selama Ramadan ya di tengah-tengah tilawah mungkin pas capek udah ngaji beberapa juz baca buku dulu lanjut ngaji lagi ini bisa jadi asupan yang penuh daging ya yang bisa teman-teman semua baca untuk persiapan pernikahan ataupun buat teman-teman yang sudah menikah di fase-fase awal ini bisa jadi pegangan. Oke, Ustaz. Nah, tadi saya pas buka-buka itu di halaman terakhir ya. Menarik juga karena tadi pernyataan Ustadz yang menggambarkan tentang seorang istri yang coba untuk meng-share kondisi rumah tangganya ya. Ini di bagian 21 ya. Jika rumahmu terbuat dari kaca, di sini Ustadz menuliskan bahwa sebenarnya memang ada hal-hal yang tidak dibatasi oleh fikih atau ayat-ayat tertentu. Seringkali batasannya adalah rasa malu. Ada beberapa hal yang sebenarnya begitu privasi dalam Islam, sebaiknya jangan pernah diunggah, jangan pernah diketahui orang lain. Nah, ini sebenarnya ada fenomena apa, Tat? Akhirnya hadir nih bagian ini untuk bisa disampaikan ke teman-teman membaca. Ini kan lagi-lagi masalah medsos ya. Di medsos itu aduh banyak banget deh gitu kan kayak ada nih saya nge-follow akunnya Pak Sutri, maksudnya ini dua-duanya teman saya gitu loh. Tapi kemudian mereka ini kayaknya nggak sengaja atau gimana gitu ya. Habis nikah terus malam pertama terus ngepostnya itu ngepost foto kasur acak-acakan lah gitu loh, ngepost foto apa? Ngepost foto kamar mandi terus dia bilang bakal sering mandi nih gitu kan dan lain-lain sebagainya. Itu kan nanti konotasinya sudah seksual gitu loh. Ya, atau misalnya ada orang gitu loh yang dia tuh bukan pakar, bukan apa, bukan dengan tujuan edukasi tapi tiba-tiba ngebahas rasa-rasa kondom misalnya dan lain-lain sebagainya. Itu kan sama aja kayak menceritakan hubungan seksual kita ke publik gitu loh, ya. Terus yang kedua, misalnya menceritakan ini nih, Pak Sutri yang paling sering nih. Pak Sutri habis berantem. Terus ceritanya gaya-gaya gitu loh. Istrinya tuh pura-pura muhasabah, pura-pura menyimpulkan dari berantem kita kemarin itu, gitu kan. Kita begini 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 begini, penyelesaiannya begini. Tanpa sadar dia udah nge-spill ngebuka rahasia berantemnya itu padahal jangan pernah dibuka itu loh teman-teman sekalian ya. Jangan pernah dibuka. Atau misalnya sisi-sisi ngeselin suami dan istri yang kemudian dijadikan konten gitu loh. Jangan kayak gitu. Itu nanti akan menyebabkan orang berimajinasi tentang rumah tangga kita, akan menyebabkan orang akhirnya berpikir macam-macam tentang rumah tangga kita. Apalagi kadang-kadang kita nggak sadar nih, sama suami berdua kita pergi kemana ke tempat yang cukup mewah gitu ya, cukup mewah. Ya nggak apa-apa sih, mungkin kita dalam kondisi emang lagi nggak punya utang gitu ya. Tapi kan kita nggak sadar ada orang yang rumah tangganya lagi berantakan. Ngelihat rumah tangga kita kayak begitu malah memicu kesedihan buat dia gitu loh. Dan sebaliknya kita juga jangan terbiasa mengunggah kalau kita lagi berantem sama pasangan kita. Karena apa? Akan memicu nih misalnya nih eh, eh, orang yang sebenarnya diam-diam memendam rasa kepada kita, jadi kayak punya kesempatan gitu loh. Oh, ini orang dua lagi ribut nih. Ya kan, terus selingkuh apa dan lain sebagainya. Kalau nggak selingkuh nanya-nanya, gimana kabarnya, bla 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 gitu loh. Itu kalau rumah kita dalam tanda kutip terbuat dari kaca, kita tuh kayak ember apa jadi unggah gitu loh.
Bahkan nih teman-teman sekalian, ada satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hatilah kalian kepada perempuan yang sedang ditinggal pergi oleh suaminya. Karena apa? Ada setan yang berjalan dalam aliran darahnya laki-laki. Jadi gini, seakan-akan, wah, ini lagi ditinggal suaminya nih, gitu kan. Wah, ini kan ibaratnya nih, bisa kita kontak-kontak dan lain-lain sebagainya. Dan mohon maaf nih, rata-rata justru perempuan yang sudah nikah, malah kayaknya merasa lebih gampang ngobrol sama laki-laki, lantaran merasa aman, gitu loh. Itu hadis nih teman-teman sekalian, yang bicara ini hadis. Artinya apa? Kita sebagai perempuan jangan pernah ngepost kalau kita tuh lagi nggak sama suami, karena akan memicu laki-laki yang hatinya berpenyakit untuk ngebales DM kita, ngebales story kita dan lain sebagainya. Dan sebaliknya laki-laki juga jangan ngepost kalau lagi berjauhan sama istri. Gitu loh. Karena apa? Karena akan memicu perempuan-perempuan untuk japri dia, akan memicu laki-laki lain untuk ngejapri istrinya dan seterusnya. Karena apa? Memang pada dasarnya ini hatinya berpenyakit dan itu dibahas dalam buku saya, ada gitu loh. Dan tanpa sadar ini adalah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjaga rumah tangga Muslim agar menjadi rumah tangga yang seminimal mungkin dari risiko selingkuh, dari risiko diganggu orang dan seterusnya. Itu loh teman-teman sekalian ya. Oke, baik ya. Ada perilaku yang sebenarnya niatnya kayak ini hikmah ya, tapi ternyata secara tidak sadar justru malah membuka aib dari rumah tangga. Dan itu akhirnya menjadi poin Betul. yang penting yang dibahas dalam buku ini, apa yang harus kita hindari dan menjadi sorotan terkait dengan aib-aib tadi agar tidak keluar dari ambang batas pintu rumah tangga kita. Seperti itu. Baik ya, buat teman-teman yang mungkin baru join ya, jadi kita ngobrol tentang buku yang belum kamu pelajari tentang menikah ya. Buat teman-teman yang pengen order, silakan cek di Lini Masa Store. Kemudian juga buat teman-teman yang mungkin ingin memulai perjalanan ta'arufnya ya, sembari membaca buku ini juga, boleh juga buat download Ta'aruf Online Indonesia. Nanti bisa langsung isi CV-nya dengan serius. Nah, nanti bisa cari pasangan sesuai dengan kriterianya ataupun mau tanya-tanya dulu sama admin juga boleh. Baik, Ustadz, sebelum nanti akhirnya kita tutup ya, nah ini menjadi menarik tentang buku Ustadz ini. Ketika nantinya teman-teman baca, harapan dari Ustadz sendiri selaku penulis gitu. Apa sih yang Ustadz harapkan dari orang-orang yang akhirnya membaca karya Ustadz ini untuk kehidupan mereka nantinya seperti itu? Oke, sebagaimana mungkin Mas Zaki sendiri ngelihat di Ta'aruf Online ya, banyak banget orang-orang yang baru hijrah atau bahkan sebenarnya masih awam banget. Tapi kalau kita jelasin agama dengan dosis yang terlalu tinggi, mabok mereka. Yang ada kan pusing mereka, aduh Islam ribet banget sih. Saya berharap buku saya jadi jembatan ke arah sana gitu loh. Ya bahkan sampai sesederhana lewat mana sih berhubungan badan tuh ada loh dalam Islam. Sampai sesederhana gimana sih caranya ngatur nafkah? Oh, ada loh ayatnya gitu loh. Ya. Oh, gimana sih caranya kalau istri bikin kita kesel? Ternyata jenis-jenis sanksinya itu bahkan sampai ada loh dalam Al-Quran, 3 tahap sanksi kepada istri itu ada loh dalam Islam. Dan kalau kebalik sekarang suaminya yang bikin kesel, ada loh ayatnya dalam Al-Quran, itu harus ngapain dan seterusnya. Saya mau buku saya itu jadi jembatan ke arah sana gitu loh. Ya, dan yang kedua saya mau gini, buku-buku yang membahas pranikah di masa sekarang ini paling nggak sampai 10 yang saya lihat yang ditulis oleh generasi kita. Sisanya tuh ditulis oleh guru-guru kita yang generasinya mungkin sudah 20 tahun di atas kita atau 10 tahun di atas kita. Dan masalah di zaman mereka itu beda dengan masalah di zaman kita. Kalau di zaman mereka, mental health issues itu belum terlalu dibahas. Yang ada saat itu ya mungkin disebutnya sebagai orang gila atau orang stres, udah. Belum ada solusi dikit-dikit psikolog dan lain sebagainya. Dan belum juga masalah LGBT itu menjadi sesuatu yang umum pada saat itu gitu loh. Kalau di zaman kita sekarang, masalah mental health, masalah LGBT dan lain sebagainya itu udah mulai umum. Kalau zaman dulu sholat 5 waktu tuh kayaknya udah berat. Tapi kalau zaman sekarang lo bukan sholat 5 waktu lagi. Dia bisa baca Quran, dia lapangan pekerjaannya itu juga harus yang bebas riba dan lain-lain sebagainya. Karena kalau zaman sekarang gampang kok nyari perbankan syariah. Kalau zaman dulu kerja di bank udah mesti biasanya terlibat dengan riba. Tapi kalau zaman sekarang enggak juga. Itu ya teman-teman sekalian. Saya berharap buku saya menjadi jembatan ke arah sana dan buku saya tuh menjadi pemancing gitu loh. Oh ternyata kalau kalau saya begini sama suami saya lagi ada masalah begini, ternyata Islam tuh ada juga loh jawabannya. Oke, kalau begitu mulai sekarang kita berumah tangga dengan cara Islam dan menyelesaikan masalahnya juga dengan cara Islam, bukan dengan quotes, bukan dengan nyari random-random di TikTok, bukan dengan dengerin YouTube tokoh apa gitu loh. Itu ya teman-teman sekalian yang saya harapkan ketika saya menulis buku ini.
Gitu Mas Ah, Zaki. oke, baik ya, alhamdulillah ya. Namun waktu sudah membatasi kita, beberapa detik lagi ketutup ini. Kritis sekali ya, tapi itu harapan dari Ustadz Amar. Terima kasih Ustadz Amar sudah bersama kita di Taraf Online Indonesia untuk ngobrol bareng tentang buku yang belum kamu pelajari tentang menikah. Teman-teman sudah bisa mendapatkan semua di Lini Masa Store. Akhirnya kami cukupkan. Jazakallah khair Ustadz dan teman-teman semuanya sudah hadir. Jazakumullah khairan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Barakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka fiikum. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih teman-teman semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, jangan lupa sama-sama. ya cek Assalamualaikum.